saya buatkan draft yang sedemikian rupa mengakomodir kepentingan para pihak, baik itu donatur, Kemensos di sini yang mungkin nanti terlibat, seperti itu. Saya cantumkan semuanya Termasuk untuk kepentingan para pihak. termasuk kepentingan atau keinginan dari Novi. Tentunya itu yang paling utama. Iya. Keinginan Novi seharusnya udah satu paham kita, satu frekuensi, yaitu agar supaya dana donasi ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh Agus. Untuk pengobatan. Ya. Iya. Akan tetapi Itu keinginan karena Novi, pada intinya keinginan Novi itu. betul. Akan tetapi pada saat itu di hari, kalau nggak salah di hari Selasa atau Rabunya, setelah saya mengirimkan surat kepada FA, Novi itu dipanggil dan diberikan pembinaan dan peringatan oleh Kemensos. Novi diberikan peringatan. Ya, ada pembinaan, peringatan. Peringatan Ya, apa? Peringatan apa? Saya baru dengar ini. Pembinaan peringatan apa? terkait dengan izin PUB, pengumpulan uang dan barang. Oh. Ya. Nah, karena memang saat itu kan untuk dana darurat, kita dapat pahami bersama hal tersebut, ya, karena dana darurat, sehingga agar mempercepat proses, waktu itu Novi menggalang dana yang akhirnya uang itu masuk ke dalam rekening yayasan, seperti itu. Oh. Nah, Novi pun yayasan pun sudah selain ke rekening ya, Agus, ada uang yang masuk ke rekening yayasan dan itu maksudnya dilakukan peringatan itu karena tidak melakukan atau tidak mengurus perizinan terlebih dahulu, begitu? betul. Akan tapi pada saat itu yayasan pun sudah mengirim permohonan untuk izin, sudah. Akan tapi kan kita tahu proses birokrasinya kan memang cukup panjang, ya. Nah, saat itu penggalangan dana donasi itu dilakukan oleh di YouTube-nya Novi, ya, kayak gitu. Nah, akhirnya dilihat bahwa dana donasi yang terkumpul cuma 20-an juta sekian, itu tidak mencukupi, lanjut ke podcastnya Bang Densu. Oke. Dan disitulah memang Bang Densu mencantumkan rekening pribadi langsung ke Agus. Oke, saya mungkin itu udah tahu semua ya, mungkin Bang Tony juga mungkin udah tahu. Ya. Nah, selanjutnya draft yang saya bikin, saya sampaikan ke grup WhatsApp. Ya, grup WhatsApp. Saya minta agar supaya dipelajari, kita diskusikan. Apabila terdapat koreksi dan revisi, ya kita diberitahukan. Ya, dalam draft tersebut ada 2 kali revisi dan itu sudah dipelajari sedemikian rupa oleh Gary dan Novi. Oh. Ya. Setelah revisi terakhir, saya juga menyampaikan bahwa kalau sudah setuju, saya akan kirimkan draft ini ke FA. Oke. Ya. Nah, selanjutnya FA dalam menerima draft itu, ya udah nanti kita bahas deh. Cuma saya banyak yang nggak setuju nih draft. Oh ya, silakan saja, nggak ada masalah. Tapi itu adalah draft yang kami usulkan. Iya. Ya. Gitu. Oke. Bang Brian, jadi draft itu memang yang membuat adalah Bang Brian. Tetapi Saya sendiri. ya, tetapi draft itu dibuat mengakomodir kepentingan dari berbagai pihak. Di antaranya adalah kepentingan Novi. Betul. Poin saja supaya jelas. Nanti saya hubungkan dengan draft yang sudah jadi itu. Keinginan Novi dalam draft itu apa yang poinnya? Tujuan utamanya adalah pasti kemanusiaan ya, agar supaya dana pengobatan itu cepat disalurkan ke Agus. Pertama, mengenai teknisnya. Oke, pengetahuannya ada diatur juga, saya atur sedemikian rupa. Nanti kalau misalnya ada rencana medis ya yang sudah diketahui, nanti yayasan akan mentransfer ke rekening rumah sakit. Teknisnya jadi tidak langsung diserahkan ke Agus, namun tidak ada. Berdasarkan kebutuhan, ya, berdasarkan kebutuhan, ya, nanti yang melakukan pembayaran adalah yayasan, gitu. Betul. Jadi uang masih tetap di yayasan. Kalau misalnya ada kebutuhan, maka nanti akan ditransfer ke mana, misalnya ke rumah sakit atau kemana seperti itu. Kemudian di pertemuan itu, ya,
draft itu sudah jadi ya, yang draft tadi disepakati sudah jadi dan dibuka, dibaca di pertemuan yang kedua itu. Iya. Ya. Betul. Betul. Ada pertanyaan dari netizen, pasal 3, poin 3. Poin 3 ini mengatur tentang apa, Bang Brian? Poin 3. Iya. Poin 3 itu sebetulnya itu udah saya sampaikan juga di akun TikTok saya, bisa dibaca ya. Akan tapi mungkin saya jelaskan lagi ya. Iya. Poin 3 pasal 3 nih ya. Pasal 3. Klausul Apabila seluruh dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama telah habis terpakai dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan, maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. 3 ayat 1 itu. 3 ayat 1, oke? Iya. Maksud 3 ayat 1 ini apa? Ya, saya bisa jelaskan sedikit. Di sini Novi itu benar-benar mau bantu Agus. Ya, dia concern atas pengobatan kesehatannya Agus. Kita nggak tahu berapa banyak uang yang akan digunakan dan atau habis terpakai untuk pengobatannya Agus. Seperti itu. Ya. Makanya tercantumlah pasal 3 ayat 1. Itu membuktikan Novi concern dengan pengobatannya Agus. Peduli. Iya, sangat peduli. Kepengen ini bagaimana Agus cepat diobati. Itu kenapa saya cantumkan. Artinya kalau uang itu habis, yang kemudian masih diperlukan, maka pihak kedua dalam hal ini yayasan ini ya bisa membuka open donasi lagi ya, tentunya mengikuti peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku gitu ya. Betul. Oke. Karena kan yayasan sudah diberikan pembinaan oleh Kemensos ya. Oke. Kemudian ayat 2-nya ada atau langsung pasal 4? Oke. Ini pasal 3 ayat 2. Apabila dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama sampai dengan pihak pertama menyatakan telah tidak membutuhkan pengobatan lanjutan dan atau sesuai saran pendapat medis prognosa dari dokter spesialis, maka para pihak setuju dan sepakat bahwa dana donasi digunakan dan diperuntukkan guna kebutuhan lanjutan penunjang kehidupan pihak pertama setelah mendapatkan persetujuan dari Kemensos yang nantinya akan ditentukan dalam pertemuan bersama yang dihadiri oleh para pihak dengan pihak Kemensos dan atau ya terdapat surat keputusan yang menjadi dasar hukum atas penggunaan dana donasi kepada pihak pertama yang diperuntukkan guna kebutuhan lanjutan penunjang kehidupan pihak pertama. Jadi apa yang dimaksud dalam pasal ini, pasal 3 ayat 2 adalah apabila sudah dapat izin atau persetujuan dari Kemensos, maka Mas Agus bisa mendapatkan ya hak atas dana donasi tersebut untuk kebutuhan penunjang kehidupan lainnya. Izin loh dari Kemensos. Kenapa? Karena ini terjadi udah polemik udah terlalu panjang. Ya, sedemikian rupa dan juga mungkin dari para donatur yang memang saya lihat di polling yang kurang dari 10% itu ya menyatakan pendapatnya. Ya. Gitu. Jadi saya mengakomodir dari sini kebutuhan permintaan juga dari pertama donatur, aspirasi donatur dan juga saya mengikuti petunjuk hasil pembinaan dari Kemensos. Seperti itu, Bang Kang Tony. Oke. Pasal 3 ayat 2 ini ya gimana ya nanti bisa untuk kebutuhan penunjang Agus tetapi tetap ya di garis bawah ini harus ada persetujuan baik dari yayasan maupun dari Kemensos ya. Bentar. Nah, oke. Ya. Klausul pasal 3 ayat 2 ini apakah sebelumnya memang sudah dibicarakan dengan Novi? Tentunya saya meminta untuk diperiksa ya dan dibaca dengan dipelajari dan dikomen juga oleh Novi. Hanya waktu itu satu ayat itu yang di take down. Tidak saya cantumkan karena permintaan sebelum diserahkan ke Farhad.
Iya dong. Ada satu ayat, ada satu klausul, ada satu konsideran dan ayat yang saya take down Atas ya, permintaan. dari Gary dan Novi. Oke, Iya. intinya pasal atau klausul ya, pasal 3 ayat 2 itu juga disetujui oleh Novi sebelum dikirimkan ke kuasa hukum Agus, begitu ya? Wajib, itu SOP saya. Iya. Iya, Sebagai seorang itu advokat tentu. saya sudah beracara cukup lumayan lama di tahun 2000, Kang Tony, punten, saya paham persis Iya. bahwa saya tuh bertindak untuk dan atas nama klien, bukan atas nama saya pribadi. Ya. Ya, ini soalnya komentar atau penilaian netizen ini seolah-olah itu skenario Bang Brian Novi dijebak katanya. Makanya ini penting ya, di room ini penting bagi Bang Brian untuk menjelaskan yang sebenar-benarnya. Biar netizen, biar publik memahami apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sudah dilakukan sebelum draft perdamaian itu ya diserahkan ke pihak kuasa hukum Agus. Kan begitu? Ya, Nah, kemudian betul. pasal 4-nya, Bang. Oke, pasal 4 ya saya bacakan. Bahwa kesepakatan bersama ini tidak akan berakhir dan atau dibatalkan dengan permintaan salah satu pihak. Ya. Akan tetapi harus dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis para pihak. Serta tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak. Akan tetapi diteruskan dan wajib dipenuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing. Ya, di sini Kang Tony mungkin sebagai advokat sudah memahami ketentuan pasal 4 ini seperti apa. Ini adalah perjanjian di bawah tangan. Ya, ini adalah perjanjian di bawah tangan dan bukan akte notaris. Oke. Sehingga apa? Agar supaya Teh Novi dan juga Agus, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Akan tapi kita sebagai advokat harus mempertimbangkan segala macam aspek yang akan terjadi ke depannya. Agar supaya perjanjian ini, kesepakatan bersama ini saling mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Oke. Misal, kalau misalnya mohon maaf ada salah satu pihak meninggal dunia, akan tapi masih ada terdapat suatu keberlanjutan dan belum terdapat penyelesaian terkait masalah ini, maka terkait dengan hal-hal yang menyangkut uang khususnya itu dilanjutkan oleh pihak Ahli waris pihak yang bersangkutan tersebut. Seperti itu. Oke. Itu bahasanya 7 turunan itu diartikan, tapi bukan seperti itu.